One, two, three, go. Hello everybody, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku mau membahas sebuah topik yang mungkin sudah aku pikirkan dalam 1 minggu ini, yaitu adalah mengenai SBMPTN. Tapi bukan mengenai trik-trik ataupun tips-tipsnya, karena ini baru aja orang-orang pada mendapatkan pengumuman mengenai SBMPTN. Jadi ada 2 jenis orang, yaitu satu orang yang keterima atau lulus, dan yang kedua adalah yang gagal. Nah, the reason aku mau buat ini karena aku juga seorang yang sudah melalui itu 5 tahun yang lalu, dan tentu saja aku masuk ke golongan yang gagal. Jadi aku pingin share aja ke kalian bahwa it's okay to not be okay, dan it's okay kalau kalian nggak lolos juga bukan merupakan sebuah akhir gitu. Jadi oke, ini akan menjadi sebuah sharing aja sih, lebih ke sharing dari aku yang sudah melewati SBMPTN dan SNMPTN itu, dan cerita mengenai dulu bagaimana prosesnya yang terjadi dan bagaimana cara aku untuk build up again my confidence, my self assurance about this. Dan ya, jadi dulu aku memang merupakan salah satu mahasiswa kedokteran yang saat ini sudah menjalani tahun kelima. Nah, tapi aku bukan kuliah di Fakultas Kedokteran Negeri, jadi aku kuliah di Fakultas Kedokteran Swasta. Dan ceritanya itu adalah 2015 aku sudah di tahun terakhir aku SMA, dan disinilah saat-saatnya kita mencari yang namanya peluang atau mencari kuliah yang kita inginkan tujuannya ya. Aku mendaftar ke beberapa jenis PTN, tapi aku emang tahu bahwa aku nggak mungkin bisa tembus SNMPTN atau yang kalian mungkin kenal sebagai undangan. Jadi ya anggapannya undangan ya. Alasannya adalah aku nggak begitu pede karena aku nggak masuk ke dalam barisan 10 besar tertinggi di SMA aku juga. Jadi aku merasa nggak mungkin kayaknya aku masuk, walaupun di kelas aku memang dapet ranking ya di kelas, cuman aku tidak masuk ke bagian 10 besarnya. Yang perlu kalian tahu bahwa aku ini adalah orang yang sangat kompetitif sebenarnya dari SMP, jadi aku suka banget kalau aku dapat ranking. Tapi menurut aku kesalahan pertama dari hal kenapa aku gak masuk ke SBMPTN itu, lulus SBMPTN atau SNMPTN, adalah aku nggak mengerti mengenai pembangunan portofolio. Jadi yang aku tahu adalah ya udah, kamu harus bagus raportnya dan nilai-nilaimu harus bagus. Tapi di sana aku nggak tahu bahwa kita tuh juga harus berportofolio lain, seperti menang lomba mungkin, atau mengikuti berbagai macam hal-hal lain yang bisa membantu portofolio kamu. Dan juga di sini kalau kalian masuk ke organisasi itu juga sangat akan membantu sih. Nah, itu yang aku nggak tahu. Jadi aku selama ini cuman mengandalkan aku mendapatkan nilai saja yang bagus gitu. Itu kesalahan nomor 1. Kemudian karena aku sudah tidak lagi mementingkan SNM, jadi aku nggak pernah kayak merasa bahwa SNM ini bakal membuat aku masuk fakultas kedokteran. Dan ya udah, itu terlewat saja. Dan kemudian SBMPTN, aku nggak bakal cerita banyak mengenai SNMPTN karena SNMPTN menurut aku ya tadi aku nggak pede, jadi nggak usah lah ya. Kemudian yang kedua adalah SBMPTN. Nah, di SBMPTN ini aku di sini merasa, karena kakak aku juga waktu itu pernah les ya, jadi les di suatu tempat yang lumayan harganya, jadi kayak di ya les khusus lah gitu, private gitu untuk SBMPTN. Dan ini tuh kayak sampai yang namanya aku les 2 kali. Jadi aku les di daerahku dulu di Bali, kemudian aku terbang ke daerah tersebut untuk les yang kedua. Di sini harganya lumayan mahal juga bagi kalian, cuman itu tadi. Jadi yang pertama adalah aku nggak bisa salah dalam hal portofolio. Yang kedua, aku orangnya adalah orang yang sangat cara belajar aku itu sedikit salah dulu. Jadi sampai sekarang pun masih harus diperbaiki sih ya. Aku memang orang yang lebih suka mengulang soal yang aku sudah bisa, which is salah besar.
dalam pembelajaran untuk SBMPTN itu harusnya kita banyak mengambil soal-soal dan mulai mempelajari soal yang tidak dimengerti. Cuman aku tuh sangat suka kalau misalkan aku sudah bisa jawab soal. Jadi kalau misalkan jawab soalnya aku bisa, aku nyari lagi soal-soal sejenis yang seperti itu dan aku ulang lagi. Nah, itu yang pertama. Kemudian juga aku tidak kuat di matematika dan fisika, dan itu yang membuat aku mungkin merasa ya kenapa juga aku benar-benar yakin kalau aku tuh bakal lolos gitu loh, padahal matematika dan fisika aku tuh sangat-sangat jelek banget deh. Terus akhirnya di SBMPTN aku nggak lulus juga karena pilihan pertama aku juga universitas negeri yang bukan dari daerah aku. Ya kalian tebak aja universitas negeri apa, cuman universitas negeri ini memang salah satu universitas negeri unggulan juga, cuman karena strategiku tuh salah besar jadi kita gak lolos. Jadi singkat ceritanya adalah aku akhirnya masuk ke salah satu perguruan tinggi swasta yang sudah aku daftarkan sebelum aku ikut SBMPTN dan SNMPTN. The reason adalah aku sendiri sebagai waktu itu masih umur 18 tahun ya, aku tuh masih belum pede untuk yang namanya ngulang tahun depan lagi, karena banyak sekali hal mental yang mungkin kita bakal hadapi. Salah satunya adalah pertama, kamu bakal satu angkatan sama teman-teman yang adik kelas kamu, jadi kamu itu bakal ketemu teman-teman adik kelas kamu kecuali kamu nggak nyari di universitas daerah kamu ya. Mungkin kamu nyari di luar, mungkin belum tentu ketemu. Tapi setelah aku masuk juga, aku ditawari kembali mau nggak kamu untuk ulang lagi, tapi itu sendiri aku tolak juga karena aku merasa bahwa oke, aku sudah comfortable di tempat ini gitu. Oke, jadi yang aku mau berikan, yang aku mau tekankan di sini adalah pertama, kalian yang nggak lulus nggak harus yang namanya depresi atau sedih atau mungkin merasa bahwa hidup itu akan berakhir gitu. Sebenarnya ini adalah suatu hal yang namanya ritme kehidupan, dimana kehidupan kita tuh nggak semuanya harus terjadi sesuai dengan yang kita inginkan. Di masa ini tuh kita tuh bisa saja mengalami suatu hal itu jatuh bangun gitu loh. Jadi anggap saja ini sebuah proses dan lika-liku dari kehidupan. Nah, aku dulu juga sempat kayak nangis, sedih juga gitu loh, karena gimana nggak ya, ajiku itu papah ya, papahku, mamahku, kakakku, kemudian saudara-saudaraku tuh kebanyakan di perguruan tinggi negeri dan juga fakultas kedokteran, sedangkan aku sendiri saja ini perguruan tinggi swasta. Dan itu juga terjadi karena pilihanku, aku nggak mau pindah ke perguruan tinggi negeri walaupun sudah ditawarkan waktu itu. Maksudnya pindah itu yang ngulang lagi SBMPTN, karena yang waktu tadi aku sudah mulai merasa sangat-sangat nyaman di sana. Cuman di sini waktu itu satu hal yang aku pikirkan adalah aku harus menerima ini gitu. Jadi waktu aku nggak dapat dan aku harus terpaksa ke Surabaya untuk merantau, pertama aku merasa oke, ini adalah suatu hal yang memang Tuhan sudah buat untuk aku. Jadi aku harus coba dan aku harus melihat apakah di sini ada pengembangan diri yang bisa aku lakukan. Jujur dulu dan sekarang aku sangat berbeda ya. Dulu tuh aku orangnya sangat-sangat, bukan pemalu sih, sebenarnya aku nggak pernah malu, cuman aku selalu merasa negatif terhadap diri aku gitu. Jadi pas aku masuk ke sini, ternyata aku banyak sekali mendapat sebuah pengalaman yang belum tentu aku bisa dapetin di tempat lain. Nah, ini yang merupakan ada suara. Ini yang maaf kan, ternyata ada suara. Kenapa nggak berhenti? Oh my god, really? Jadi satu hal yang harus kalian pikirkan adalah belum tentu apa yang kalian pikirkan baik itu akhirnya berakhir baik. Jadi pada saat aku masuk ke sini, aku nggak pernah tahu bahwa aku bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang seperti teman-teman yang aku ajak dan sangat-sangat cocok lah dengan aku gitu. Kemudian yang kedua, pengalaman untuk pergi-pergi keluar, karena aku masuk ke salah satu organisasi yang memberikan aku peluang untuk berinteraksi dengan orang-orang di luar dari universitas. Ketiga, mengikuti kontes putra-putri kampus. Keempat, aku pergi ke Jepang untuk student exchange, bukan exchange ya, lebih ke mengikuti camp seperti itu. Lalu juga kelima, belajar jadi pembicara. Jadi intinya adalah pada saat aku 2015 yang lalu, aku nggak pernah tahu bahwa aku tuh bakal mendapatkan kesempatan ini. Karena yang aku pikirkan adalah aku tidak lolos SBMPTN, aku akan merasa
mungkin akan dikucilkan oleh orang-orang, terus orang-orang akan menganggap aku remeh karena aku sekolah di swasta, but it's not the point here. Kalau misalkan memang aku merasa aku tuh sangat down, nggak mungkin aku juga buat video kayak gini. Pasti aku merasa aku bakal malu, aku bakal feeling little for myself gitu. Tapi it's not happening. Jadi ya itu tadi, kalian tuh harus membuat diri kalian itu percaya bahwa walaupun kalian itu tidak masuk ke perguruan tinggi negeri, atau kalian harus mengulang kembali bagi yang pingin mengulang tahun depannya, it's okay. Yang harus ada di mindset kalian adalah bahwa dimanapun kalian berada, kalian tetap bisa berkembang untuk menjadi lebih baik. That's the point. Jangan pernah menghambat diri kalian untuk berkembang dengan alasan-alasan excuse seperti oke, aku cuman bisa segini aja, atau mungkin aku bukan orang pilihan karena aku gak masuk perguruan tinggi negeri, jadi aku gak bisa menjadi orang-orang yang mungkin bisa dilihat orang lain atau segala macamnya. Di lapangan sendiri kita tahu bahwa orang-orang itu yang terpilih belum tentu yang terbaik juga gitu loh. Jadi kalau kalian tetap berusaha dan menjadi lebih baik, pada saat setelah kalian mengalami ritme kehidupan ini, niscaya pasti akan lebih membuat kalian itu self confidence kalian akan meningkat kayak gitu. Ya, itu sih. Jadi itu sih yang aku mau tekankan. Jadi kalian tuh bisa banget untuk memilih salah satu, yaitu yang pertama kalian bisa yang namanya masuk ke perguruan tinggi swasta seperti aku, karena aku sendiri nggak begitu nyaman untuk ulang tahun depan. Tapi bisa yang kedua juga, kalian bisa juga ulang tahun depan dan persiapkan diri untuk menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga, nyoba yang namanya mandiri atau ya tes yang ketiga itu. Tapi aku nggak ngerti sih gimana perjalanannya sekarang, apakah masih sama seperti dulu. Tapi semua itu pada akhirnya akan kembali ke yang namanya satu hal, yaitu jadi sesuatu yang kita anggap baik belum tentu baik gitu loh. Dan pengembangan diri itu bisa terjadi di mana aja. Kalian tuh bisa walaupun di perguruan tinggi negeri, swasta, karena dimanapun kalian berada, sekalinya kalian itu merupakan sebuah diamond, atau bahasanya apa, permata, dimanapun kalian itu akan tetap menjadi permata gitu loh. Jadi kalian nggak perlu takut yang namanya perguruan tinggi apapun akan menghambat diri kalian, karena yang kita tahu Bill Gates bahkan dan juga Mark Zuckerberg itu walaupun diterima di Harvard University, akhirnya mereka memilih untuk keluar dari sana dan membangun bisnis mereka gitu loh. Jadi it's not about the university, but it's all about yourself gitu loh. It's about you, it's about how you manage yourself, how to make yourself be more better than yesterday. Jadi setelah kamu mengalami ini, bukan berarti kamu a failure, but you actually can change yourself to be better gitu. Maaf ya, aku sedikit mix bahasa gitu, tapi aku intinya kayak gitu. Jadi jangan pernah merasa sedih atau terkucilkan gitu, karena pilihan tuh sangat banyak guys. Bahkan orang yang tidak masuk universitasnya bisa yang namanya berkembang dengan cara mungkin dia bangun bisnis, atau mungkin dia juga belajar hal lain, skill lain yang bisa membuat mereka itu lebih berkembang dari sebelumnya. Jadi jangan pernah merendahkan diri kalian atau orang lain karena kegagalan itu, karena kita nggak pernah tahu ke depannya, bisa jadi orang itu adalah orang yang lebih sukses daripada kita gitu. Jadi sekian dulu. Jadi itu dulu untuk hari ini. Terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah.